penyelesaian dengan model aljabarnya. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita KP
yang di hari Senin kemarin ya. Berarti sekarang pertemuan ketiga. Betul ya, Dahlia ya? Iya benar Ibu. Oke. eh Kemarin banyak yang berkendala di menggambar grafik yang tiga dimensi ya. Jadi sebenarnya kalau pakai GeoGebra atau mungkin software pembuat grafik lain, itu tidak terlalu sulit ya. Jadi tinggal kalian masukkan saja persamaan-persamaannya. Terus nanti muncul grafiknya, terus kalian tinggal masukkan perintah solution. Terus klik deh ketiga pertidaksamaannya. Nanti otomatis akan muncul himpunan penyelesaiannya atau titik potong dari ketiga pertidaksamaan itu. Ya, nanti baru setelah muncul titik potongnya, nanti kan tinggal dimasukkan seperti biasa ke fungsi tujuan di data. Nah, nanti jawabannya tinggal dicek apakah yang diminta minimumnya atau maksimumnya, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kita nanti mengajarkan ke siswa kita tanpa menggunakan software atau aplikasi, tapi kita mau mencoba menggambar secara manual gitu ya. Oke, sudah 35-an ya, 33 berarti saya pakai dua device. Kita mulai saja. Misalkan di sini jadi tentukan ya, tentukan nilai minimum dari fungsi tidak samanya 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 2, 4x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih dari sama dengan 4. 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 lebih dari sama dengan 3 sama dengan 0. X2 lebih dari sama dengan 0. X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, Z-nya itu 60x1 ditambah 40x2 ditambah 80x3. Carilah nilai minimumnya. Oke, terlebih dahulu kita menggambar grafik itu pasti terlebih dahulu kita buat dulu titik-titik potong dari setiap pertidaksamaan linear untuk digambar di dalam grafiknya. Nah, berhubung ini tiga variabel, berarti nanti titik-titiknya akan banyak ya. Jadi setiap pertidaksamaan itu akan mempunyai tiga titik. Jadi totalnya kalian harus membuat 9 titik berarti kalau untuk tiga pertidaksamaan ini. Jadi kalian harus membuat 9 titik supaya setiap pertidaksamaan dapat digambarkan ke dalam suatu grafik. Nah, sebenarnya konsepnya sama saja dengan yang dua variabel. Jadi kalian harus mengenolkan ya. Kalau kemarin kan dua variabel, misalkan kita mau mencari si X nih, berarti Y-nya kita buat sama dengan 0. Nanti kalau mau mencari Y-nya, berarti X-nya kita buat sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau mencari si X1, berarti X2 dan X3-nya kita buat 0. Kalau kita mau mencari titik X2, nilai X2, berarti X1, X3-nya 0, dan seterusnya. Sama seperti itu. Nanti digambarkan di koordinat, karena ini tiga variabel, berarti nanti grafiknya itu tiga dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, karena kan tiga variabel ya. Nah, nanti walaupun tiga variabel di tiga dimensi, tetapi perpotongannya tetap dua-dua. Jadi dua garis, maka mencarinya tetap menggunakan konsep SPLDV, dua variabel. Kecuali ada suatu titik di mana titik tersebut merupakan titik potong di antara tiga garis. Nah, itu baru kalian pakai konsepnya SPLTV. Tapi selama titik potong yang dihasilkan itu merupakan perpotongan dari hanya dua buah garis, berarti penyelesaiannya tetap kalian fokus pakai dua buah garis. Garis mana saja yang berpotongan itu yang dicari. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang di sini SPLTV, maka semua harus diselesaikan menggunakan SPLTV. Tidak, kalian baca gambarnya dulu. Kalian lihat gambarnya. Apakah titik potong yang ingin kalian cari itu hasil dari perpotongan hanya dua buah garis atau tiga buah garis? Dan penyelesaiannya mengikuti.
Kalau dua buah garis ya berarti SPLDV. Kalau memang titik potongnya hasil perpotongan tiga buah garis ya berarti SPLTV. Gitu ya. Jadi lagi-lagi harus cek grafik. Soal ini tidak bisa diselesaikan tanpa kalian mempunyai grafiknya. Walaupun pakai cara aljabar atau cara apapun tetap harus pakai grafik. Ada grafiknya supaya kita bisa paham gitu ya, bisa tergambar. Oh, ini begini, seperti itu. Ya, oke, ini layarnya eh, suka berhenti sendiri. Sebentar ya. Sebentar ya, ini tab saya tiba-tiba nggak bisa connect ke Zoom nih. Saya tiba-tiba keluar. Bentar ya. Ibu, maaf, apakah Ibu sedang berbicara? Sekarang sepertinya off mic, Bu. Oh iya, lupa ya, belum saya buka. Oke, oke. Makasih ya, sudah diingatkan. Oke, kita mau mencari setiap titik potong dari pertidaksamaan ini. Yang pertama, 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita nolkan dua variabel lainnya. Misalkan di sini X1 dan X2-nya saya nol kan, berarti kan 3 kali nol nol ditambah 2 kali nol nol ditambah X3 sama dengan 2. Berarti kan X3-nya 2 ya. Maka koordinat yang pertama adalah 0,0,2. Karena tadi X1, X2-nya kita nol kan. Terus berikutnya gantian. Sekarang siapa nih yang mau dinolkan? Tadi kan X1 dan X2 ya. Nah, berikutnya misalkan kita mau menolkan si X1 dan X3-nya. Berarti X1 dan X3-nya 0. X2-nya berapa? 2 bagi 2 berarti 1 gitu ya. Jadi tinggal kalian coret aja sih X1, X3 coret. Berarti kan sisanya 2X2 sama dengan 2. Berarti X2 sama dengan 2 bagi 2, 1 gitu ya. Ini nggak saya tulis oret-oretannya. Terus berikutnya kita mau mengenolkan si X2, X3 yang belum kan ya. Berarti X2, X3-nya dinolkan, sisa 3X1 sama dengan 2. Berarti X1-nya adalah 2/3. Terus tadi X2, X3-nya kita nolkan. Seperti ini ya. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama.
Pertidaksamaan yang kedua juga perilakunya sama seperti yang pertama tadi. Kita nolkan dulu nih supaya sama. X1, X2-nya dulu kita nolkan. Jadi 0, X2-nya 0, X3-nya berarti 4 per 3. Tuh ya, nanti ada yang nggak paham tanya ya. Lalu berikutnya yang kita nolkan adalah si X1 dan X3. Berarti X2-nya adalah 4. Berikutnya yang kita nolkan adalah si X2 dan X3. Maka X1-nya adalah 3 per 2. Terakhir, persamaan yang ketiga, kita nolkan lagi X1, X2-nya, berarti X3-nya adalah 3 per 2. Lalu berikutnya, X1 dan X3-nya kita nolkan, maka 3 per 2 juga. Oh, ini sama semua ya untuk pertidaksamaan ketiga, karena koefisiennya semuanya sama-sama 2, berarti 3 per 2 semua. Berarti 3 per 2, 0, 0. Ada yang salah ya di persamaan yang kedua. Saya tadi malah ngeliatnya persamaan ketiga. Yang ini nih. Di persamaan kedua, ketika X2 dan X3-nya di sini 0, maka X1-nya 4 per 3 ya. Sambil tolong dicek ya, khawatir ada yang keliru lagi. Ini 0 ya. Tuh gini ya, nanti tolong dicek jika ada yang salah, tolong diberitahu. Nah, Ibu, setelah kita dapat, kenapa? bukan, itu bukannya 4/4 ya Bu jadinya? Satu ya. Iya. Oke, ada lagi nggak? Saya ngomongnya padahal satu, tapi nulisnya 4 per 4. Yang persamaan keduanya betul ya 4 per 3. Terus 040 betul. Yang persamaan 1 002. 01010. Yang ini 0 berarti 2 per 3. Ya, oke lanjut. Kita bikin koordinatnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk X3. Yang ini misalkan kita buat untuk X1. Dan ini untuk X2. Ya. Nah, kita gambarkan nih masing-masing. Pertidaksamaan pertama tadi 002. Artinya X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 2. Anggap 2 di sini ya. Nah, berarti ini adalah titik 002. Kita kasih nama aja nih. Terus yang berikutnya 010. Berarti X1-nya 0, X2-nya 1. Anggap 1 di sini. Dan X3-nya 0. Ini berarti tadi titik 010. Terus berikutnya 2 per 3, 0,0. Berarti X1-nya 2 per 3. 2 per 3 berarti 0,6. Di bawah 1 ya. Berarti agak lebih pendek dari 1. Karena kan ini kita men-sketsa ya, mengira-ngira. Di sini 2 per 3. Berarti 2 per 3, 0,0. Nah, tinggal kita gambar ya. Nah, ini untuk grafik pertidaksamaan yang pertama. Lanjut, yang kedua sama ya caranya. 0,0,4 per 3. Berarti X3-nya di 4 per 3. 4 per 3 berarti sekitar 1,3-an ya. Pakai warna yang beda aja biar kelihatan. Terus yang kedua 0,40 berarti X2-nya di 4.
Terakhir yang X3-nya 100. Nah, kita buat lagi gambar ya. Lanjut pertidaksamaan yang terakhir, X3-nya 3/2. X3-nya 3/2, 1,5. Berarti sekitar di sini ya. 0, 0, 3/2. Terus X2-nya 3/2 juga. Berarti sekitar di sini. 0, 0, 3/2. Yang terakhir 3/2, 0, 0. 1,5 di sini. 3/2, 0, 0. Nah, kita gambar juga. Kenapa mengsong terus? Ya, kurang lebih begini ya. Nah, dari gambar di sini, kalian lihat terdapat banyak sekali titik-titik potong ya. Nah, bisa kita lihat titik potongnya. Yang pertama titik potong yang ini, titik potong yang ini, terus lagi titik potong yang terus ini, ini. Ada lagi nggak? Nah, nanti semua titik potong ini harus kita cari berapa dan kita masukkan nanti untuk mencari nilai tadi apa diminta minimal ya, untuk mencari nilai minimalnya. Nah, bagaimana mencari titik potong yang berwarna merah ini? Tinggal kalian lihat titik potong ini hasil perpotongan dari garis mana saja. Misalkan ini saya kasih nama titik A deh, yang merah pertama ini titik A, yang ini titik B, titik C, titik D, titik E misalkan. Nah, kita mau mencari titik A. Titik A ini kan tadi perpotongan antara garis warna biru dan garis warna hijau. Ya, warna biru tadi yang garis pertama ya. Nih, yang pertama itu biru. Takut kita lupa ya. Terus tadi hijau itu yang ketiga. Dan kuning itu yang kedua. Ya, oke. Kita mau mencari titik A. Berarti untuk mencari titik A, nah tadi perpotongan antara garis biru dan hijau berarti pertidaksamaan yang satu dengan pertidaksamaan ketiga. Nah tinggal dicek pertidaksamaan satu itu tadi garisnya yang mana? Pertidaksamaan yang si 00 itu kan? Nih, ini yang garis nih. Ini kan garis X3 dan X1 kan, ini yang satu bulan kelihatan nggak? Ini adalah garis yang memotong titik X3 dan X1. Artinya garis ini terbentuk ketika si X2-nya sama dengan 0. Jadi dari pertidaksamaan 1, X2-nya kita buat 0. Berarti pertidaksamaan 1 itu menjadi 3X1 ditambah 1X3 sama dengan 2. Karena garisnya tadi memotongnya hanya memotong si X1 dan X3. Artinya dia tidak menggunakan di X2, tidak memotong di X2. Terus berikutnya kita cari lagi dia perpotongan antara yang mana? Titik si B sekarang. Kita mencari titik si B. Kita cari juga titik mana yang hanya memotong di X1 dan X3. Berarti titik si B ya. Jadi hanya di X1 dan X3-nya ada titik si B. Nah, si B itu berarti dinolkan juga si X2-nya. Berarti di sini 4X1 ditambah 3. Sorry, tadi titik apa nih? Titik A, biru, dan hijau. Oh, yang persamaan ketiga. T2X1
ditambah 2x3 sama dengan 3. Nah, nanti ini kalian eliminasi substitusi. Dapat kan si titik A, si X1 sama X3-nya dapat berapa? Terus nanti kalian cari lagi untuk si titik B-nya. Titik B-nya berapa koma berapa, nah kalian cari. Jadi nanti hasil dari X1 dan X3 pada persamaan ini ya, spell del V ini, maka dia merupakan koordinat A, X1, X3. Nanti berapa? Terus nanti kalian mencari titik B. Nah, di sini bisa kalian lihat titik B itu perpotongan antara siapa nih? Oh, titik B ini adalah perpotongan antara si garis kuning dengan garis biru. Berarti persamaan satu dan persamaan dua. Nah, siapa yang nol nih? Karena si titik B ini ada di X1 dan X3 ya, memotong garis sumbu X1 dan X3, maka X2-nya nanti dinolkan. Caranya sama. Terus lanjut, kita mau mencari titik C. Titik C perpontongan antara garis kuning dengan garis biru. Berarti kalian fokusnya di persamaan satu dan persamaan dua. Karena titik C ini hasil perpotongan garis yang memotong sumbu X3 dan X2, maka X1-nya dinolkan. Jadi nanti persamaannya itu hanya ada variabel X2 dan X3. Begitu juga titik D. Titik D kan juga gitu ya. Berarti nanti si X1-nya dinolkan. Seperti itu. Nanti dapat nih semua titik-titik pojoknya. Terus kalian data. Nanti setelah kalian data, kalian cek mana yang hasilnya yang nilai minimum seperti seperti itu ya. Oke, silahkan dicoba dulu dilanjutkan ya. Mudah-mudahan selesai nih. Satu aja dulu nggak apa-apa. Karena kan ini kemarin tugas ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Saya beri waktu eh 13 menit mungkin ya sampai jam 11. Oke, disiapkan dulu alat tulisnya silahkan. Nah, nanti setelah dapat semua, maka daerah penyelesaiannya atau si arsirannya ada di mana. Nah, di sini bisa kalian lihat di soalnya itu kan tadi pertidakssamaannya lebih dari semua ya. Tuh lebih dari semua kan berarti daerah penyelesaian itu arsirannya ada di luar si daerah segi banyak ini. Jadi di sekeliling mereka semua ini nih daerah penyelesaiannya di sini semua. Otomatis titik-titik pojok daerah penyelesaiannya adalah semua yang ada di luar.
Berarti titik pojoknya ada di ini 0,02, titik-titik pojoknya ya. Ini, terus titik A, terus titik C, titik D, titik ini, enggak ya, sorry, yang ini enggak. Kan di luar segi banyaknya. Berarti titik yang ini, terus titik E, sama titik ini. Titik B enggak ikutan ya, karena titik B kan di dalam. Paham nggak maksudnya? Karena saya ulangi, karena di soalnya si pertidaksamaannya itu tandanya lebih dari semua, artinya arsirannya ke kanan atau ke atas. Ya, jadi ketika ada sebuah bentuk, misalkan bentuknya seperti ini. Kalau pertidaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya adalah semua yang ada di atas garis ini atau di luar atau di kanan, bisa luar, bisa atas. Jadi daerah penyelesaiannya semua yang ada di luar si segi banyak ini. Berarti artinya titik pojok yang kita butuhkan untuk mencari penyelesaian adalah semua titik pojok yang ada di luar. Misalkan kalau di dalamnya juga ada deh, taruhlah begini. Di sini ada titik potong juga. Ini nggak dipakai. Orang daerah penyelesaiannya di luar, jadi yang dipakai adalah yang di luar-luar semua. Yang membatasi si daerah penyelesaian tadi. Begitu juga dengan gambar ini, berarti titik pojok yang dipakai adalah titik pojok yang langsung keluar, yang nggak ada di dalam bangun ini. Ya, berarti tadi sudah saya sebutkan ada di 0,02, ada di titik A, ada di titik C, ada di titik D, terus ada di titik yang 0,0,3/2, ada di titik E, sama titik yang 3/2,0,0. Titik yang di dalam-dalam ini dia tidak usah kalian cari X1, X3-nya karena memang tidak dipakai. Dia bukan merupakan daerah penyelesaian. Seperti itu ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Nanti setelah dapat, kalian data deh berapa-berapa saja sih titik-titik pojok itu ya. Nah, kebayang belum? Nah, misalkan ini tadi kita eliminasi ya. Di sini berarti 2 1 kita kali silang. Saya mau menghilangkan variabel X3-nya dulu. Berarti kita kali silang. Ini udah masuk ke penyelesaian secara aljabar ya. Berarti 2 kali 3 6x1 kita mix gitu antara grafik dengan aljabar. 3 kali 2 berarti 6x1. 6x1 ditambah 2x3 sama dengan 4. Di sini 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 3. Kita kurangi, maka yang x3-nya habis, berarti sisanya 4x1 sama dengan 1. Berarti x1 sama dengan 1/4. Kita dapat 1/4. Sekarang kita cari X2. Yang gampang pakai substitusi aja ke persamaan awal ya. Berarti 2x1. 2x1 ditambah 2x3. Saya masukkan ke persamaan 2. Berarti X1-nya kita ganti dengan 1/4 ditambah 2x3 sama dengan 3. Berarti di sini 2x3 sama dengan 2 dikali seperempat setengah, 3 dikurangin setengah 2,5 atau 5/2. Berarti X3-nya sama dengan 5/2 dibagi 2, jadi 5/4. Nih, dapat. Berarti kita punya X1, X3 itu 1/4, 5/4. Untuk yang mana? Tadi ini kita mencari si titik A. Oh, berarti titik A ini, yang ini, itu koordinatnya 1/4, 5/4. Jadi A di sini adalah 1/4, 5/4. Terus yang 0 siapa? Yang 0-nya si X2 nih. Kita tulisin aja di sini takut ketinggalan. Ya, berarti titik A di sini adalah X1-nya tadi 1/4, X2-nya 0, dan X3-nya 5/4. Nah, titik A kan tadi termasuk titik potong penyelesaian ya, karena dia ada di luar. Ini contoh titik A. Nanti kalian data di sini di bawah. Tadi fungsi tujuannya adalah berapa tadi? 60x1 ya, 60x1 tambah
40x2 ditambah 80x3. Titik yang pertama, titik A, tadi kalian dapat 1/4, 0,5/4. Gitu ya, pakai tabel juga boleh. Gini ya, biar jelas. Berarti Z-nya tinggal dimasukin. 60x1, X1-nya kan berarti 1/4. 60 kali 1/4 ditambah 40 kali X2, X2-nya 0, ditambah 80 dikali X3-nya 5/4. Tuh ya. Nanti dapat berapa ini? 15 ditambah 100. 15, ini 0, ini 100 ya. Sama dengan 115. Gitu kan. Terus nanti berikutnya kalian cari lagi. Ada titik siapa yang di luar, kita kasih nama aja ya. Ada titik A tadi, titik C, titik D, titik E. Yang C ini kita kasih nama titik F, yang 0,4 ini kalian cari. Terus ini anggapnya ini titik G. Ini juga kalian cari ya. Berarti nanti ada titik A, titik C, titik D, E, F, G ya. Nah, semua titik ini kalian cari, terus mana yang minimum berarti itu yang jawabannya. Karena diminta adalah nilai yang minimum. Gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Bu, sudah Bu. Siapa yang mau coba? Saya Bu, coba Faisal. Oke, silahkan. Saya stop share dulu. Oke Bu. Bentar, Bu. Saya share screen, izin share screen ya Bu, di HP. Bentar. Eh, Mana ya? Apakah sudah kelihatan Bu? Ya, sudah. Ya. Kan yang dicari titik minimalnya Bu ya. Yang apa titik apa yang paling rendah gitu. Karena A ini udah kelihatan 115. Habis itu saya pertama titik C dulu karena titik C kan titik C kan di ujung ya. Kalau titik B kan enggak, dia ada kayak di dalam gitu. Nah, titik C ini dia tuh titiknya tuh 0,04/3 sama 0,40 Bu. Jadi dia ngambilnya titik X1 sama X2. Nah, dia ini bersinggungan sama yang warna biru. Persamaan warna biru, dia tuh 0,02 sama 0,10. Yaitu X1 sama X2 juga. Nah, ini kayak gini. Jadinya titik C itu 4x1 tambah x2 sama dengan 4. Set, 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 disubstitusiin. Udah nemu hasil x1-nya 4/5. Lalu substitusi lagi. Dan nemu lagi x2-nya 4/5 juga. Nah, di sini artinya titik si C ini 4/5, 4/5, 0. Nah, habis itu saya substitusin ke persamaan Z-nya. Jadinya hasilnya 80. Karena 60 kali 4/5 itu 48. 40 kali 45 itu 32. 48 tambah 32, 80. Nah, habis itu ada lagi titik E. Titik D itu nggak termasuk kan Bu ya? Karena dia tuh ada di dalam titik C. Maksudnya eh, nggak 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 di luar gitu kan? Yang dicari kan lebih dari ibaratnya yang di atas atas daerah yang diarsir. Nah, titik D ini nggak termasuk. Habis itu, nah langsung aja titik E. Titik E ini dia tuh yang garis hijau. Dia itu ada 3/200 sama 0,3/200. Jadi ini bukan 0. Ini ada yang sedikit salah. Jadinya dia tuh ngambilnya titiknya titik X1, titik X3 sama titik X2. Nah, dia bersinggungan sama yang warna kuning. Warna kuning itu 100 sama 0,40. Begitupun juga X2 sama X3, Bu. Aduh, maaf. Nah, X2 sama X3. Nah, disubstitusiin. X3-nya itu 5/4, X2-nya itu 1/4. Jadinya titik si E ini, nih, yang ini, 0, 1/4 sama 5/4. Gitu, Bu. Nah, bisa ada suara kan ya? Sip, sip. Habis itu, pas disubstitusi lagi sama persamaan Z, jadinya 10 ditambah 100 sama dengan 110. Tuh, yang ini, Bu. Kok ini titik C? Yang ini, Bu. Itu titik E, Bu. Nah, selanjutnya pula titik F. Titik F kan ya ini, yang di sini yang 0,40 disubstitusiin langsung aja jadinya dia 160. Titik G juga tuh 3/200 jadinya langsung aja 90. Nah, jadinya yang paling minimum itu yang C, Bu. Dia 80 soalnya. Yang C 80 tadi ya. Ya, Ya, tadi titik C berapa koma berapa sih koordinatnya? 4/5, 4/5 sama 0, Bu. Oh, yang 4/5, 4/5, 0 ya. Oke. Ya. Iya, oke, cukup. Ada yang punya jawaban lain? Nah, untuk yang metode grafik tiga variabel ini,
memang lebih baiknya itu digambarnya di milimeter blok ya. Karena kan tadi kita mensketsa gambar biasa gitu ya, tanpa skala yang valid gitu ya. Sebenarnya kalau secara kasar itu kita sudah bisa melihat gitu. Andaikan berbeda di jawaban akhir, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau misalkan kita mau benar-benar dapat hasil yang valid, ya, itu kita harus menggambar manualnya di buku kotak-kotak atau milimeter block, menjaga supaya titik potong yang tadi sudah kita buat itu nggak ada geser. Jadi misalkan ada aja kejadian harusnya titik potong tersebut tuh letaknya di luar gitu ya. Karena gambarnya harusnya lebih ke kanan. Tapi karena kita gambar manual, skalanya tidak valid, jadi gambarnya agak ngegeser ke kiri. Alhasil dia ada di dalam, padahal harusnya mungkin di luar. Nah, itu bisa diatasi dengan kita menggambar di milimeter block seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang ini karena memang tidak ada, ya udah kita coba digambar manual. Nanti kalau UTS, berarti kalian bawa kertas milimeter block, beli aja satu kelas itu satu buku, nanti kan bisa disobek ya. Jadi satu mahasiswa mungkin satu lembar atau setengahnya gitu ya untuk menggambar nanti di apa di straples ke lembar jawabannya gitu. Karena kalau menggambar di kertas takutnya ya ini tadi tidak valid. Atau kalau mau pakai di kertas juga boleh tapi harus pakai penggaris jadi supaya skalanya itu benar gitu ya. Nanti untuk di UTS kayaknya akan saya keluarkan untuk menggambar grafik di 3 dimensi ini di SPLTV gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Faisal. PJ tolong dicatat ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya penyelesaian secara aljabar juga udah tercover di sini ya, karena kan tadi kita sudah menggunakan eliminasi dan substitusi juga gitu ya. Nah, coba tolong kalian kerjakan. Jadi biar masih sama dengan yang materi kemarin, tapi bisa dilanjutkan dengan aljabar yang 3 dimensi ya. Nah, ini untuk tugas atau mungkin kalian kerjakan sekarang juga sampai waktunya selesai ya, karena kan ini hari Jumat, jadi kita akan selesai lebih dahulu. Nanti sisa SKS-nya kita kalian bisa lakukan untuk mengerjakan tugas ini ya. Saya share screen dulu. Setelah Jumatan ada kuliah lagi tidak, Dahlia? Tidak ada, Ibu. Ada ya? Tidak ada, kosong. Oh, tidak ada. Oke, berarti nanti sisa SKS-nya setelah Jumatan kalian boleh mengerjakan tugas yang saya kasih ini. Jadi ini SPLTV di 3 dimensi, tetapi penyelesaiannya menggunakan metode campuran. Jadi grafiknya ada untuk menentukan titik potong dan juga aljabarnya tadi yang eliminasi substitusi ya. Nanti jawabannya tolong diupload di LMS. Menggambarnya kalau bisa harus agak detail ya. Jadi kalau mau pakai buku kotak-kotak boleh, pakai penggaris juga boleh. Yang penting skalanya jelas supaya garis perpotongannya juga valid gitu ya. Oke, di sini saya kasih soalnya langsung ke pertidaksamaannya aja ya. Ini hati-hati karena pertidaksamaannya semuanya kurang dari ya, kecuali yang bawah yang domainnya. Karena dia kurang dari, berarti nanti penyelesaiannya itu
DHP-nya, daerah hasil penyelesaian arsirannya itu ada di dalam titik potong yang beririsan. Jadi kalau misalkan ada, sebentar deh, saya lanjutin dulu soalnya. Takut tadi yang salah, sebentar ya. Ini fungsi tujuannya X1 ditambah 3X2 ditambah, sorry, X1, ya benar, ditambah 3X3. X1 tambah 3X2 tambah 3X3. Tadi X1, 2X2, 3X3 kurang dari 14. Setengah, 2, setengah 10, 1, 5, 4, 26. Ya. Jadi kalau misalkan nanti gambar akhirnya tuh ada yang, misalkan gini. Kan ini segitiga-segitiga biasanya ada tadi ya. Ada yang begini, terus ada yang begini, terus nanti ada yang begini misalkan. Nah, kalau ini kurang dari semua, maka bisa kalian cek mana daerah yang ketiga-tiganya, daerah tersebut dipotong oleh ketiga grafik segitiga ini ya. Kalau di gambar ini, kita bisa lihat yang masuk semua itu ada di sini nih. Nah, sini ya. Berarti titik pojoknya mana? Yang ini, anggap ini titik A, titik B, dan ini titik C. Ya kan? Daerah ini yang dipotong oleh ketiga grafik yang bergambar segitiga ini. Gitu. Nah, kalau dia lebih dari, misalkan yang pertamanya gambar yang dalamnya ini lebih dari ini, saya ulang lagi. Saya gambar lagi segitiganya begini ya. Saya kan gambar gini. Terus yang gambar kedua ini dia lebih dari nih. Berarti yang ini gambarnya keluar. Yang gambar yang lainnya semua lebih dari ke dalam. Berarti ini ke dalam. Ini juga ke dalam. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nih, berarti titik potongnya nanti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi daerah yang terkena semua arsiran-arsiran gitu. Jadi untuk tandanya tuh nggak melulu selalu lebih dari atau selalu kurang dari, tapi tergantung dari soal. Bisa saja ada pertidaksamaan yang lebih dari atau pertidaksamaan yang kurang dari. Jadi nanti tinggal kalian lihat kalau lebih dari berarti arsirannya ke kanan atau ke atas atau keluar. Sedangkan kalau kurang dari berarti arsirannya ke kiri, ke bawah atau ke dalam. Ya, nanti tinggal dilihat daerah mana yang terkena semua arsirannya. Jadi kalau misalkan di sini, misalkan ini daerah penyelesaiannya bentukannya kayak gini misalkan, dibatasi oleh garis seperti ini. Berarti semua garis ini harus ada arsiran. Garis ini ada arsiran. Garis ini ada arsiran. Ini juga ada arsiran. Ini juga ada arsiran. Tapi kalau misalkan ada satu garis yang tidak ada arsiran, misalkan garis ini, yang sini nggak ada arsirannya nih. Tapi di luar ini gini. Tapi di luar sudah ada garis yang ada arsiran ke dalam. Berarti daerah penyelesaiannya itu tidak terbatas sampai di garis ini. Lanjutkan. Oh, berarti daerah penyelesaiannya sepanjang seluas ini nih, segini. Karena si garis yang ini tadi tidak punya arsiran, yang punya arsiran justru garis yang ini. Jadi daerah penyelesaiannya justru bertambah luas seperti itu, gitu ya. Jadi selain daerah arsiran tersebut adalah daerah yang teriris oleh tiga buah grafik, kalau di sini kasusnya SPLTV, tetapi juga setiap titik potong di daerah tersebut, itu garis yang mewakili titik potongnya harus ada arsirannya. Jadi terkena semua arsiran, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dicek ya. Makanya kalau metode grafik di sini tuh yang agak kesulitan itu kita mengidentifikasi si grafiknya tadi ya. Hati-hati juga nih setiap garis-garisnya. Makanya tadi saya menjelaskan pakai warna-warna yang berbeda karena takutnya ketukar. Oh ini tadi tuh grafik hasil pertidaksamaan yang mana ya? Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Karena kan tadi kita melihat untuk mencari SPLDV dua variabelnya, kita harus lihat garis ini tuh
dari hasil pertidaksamaan yang pertama dengan kedua, pertama dengan ketiga, atau dari kedua dengan ketiga. Kalau kita salah menentukan pasangan-pasangannya, maka maka titik potong yang dihasilkan pun tidak di situ. Nanti nyeleneh titik potongnya. Harusnya misalkan di titik B, tapi hasilnya justru mungkin ada di sini di titik E gitu misalkan. Nah, kalau ada menemukan yang seperti itu, artinya kalian ada keliru dalam menentukan garis-garis yang berpotongannya. Jadi hati-hati tertukar antara pasangan garis-garisnya. Harus dicek lagi. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Satu aja ya tugasnya untuk yang hari ini. Untuk tugas yang kemarin, di kelas ini apa kelas sebelah ya? Yang WA kalau tiga variabelnya ada banyak ya. Memang ada berapa sih tiga variabelnya? Ada berapa soal? Saya Iya belum. Ibu, saya yang chat ke Ibu. Iya, ada berapa Dahlia? Nomor berapa aja? Hmm, Dari 8 Ibu. 8 sampai 12. Oh, yang soal terakhir ya? Ya. Saya kira dari awal-awal pas saya cek perasaan yang awal-awal dua variabel doang ya. Jadi dari yang terakhir ya. Nah, ini untuk tugasnya kalian kerjakan yang satu ini aja. Nah, berarti kan sekarang kita baru 90 menit ya. Berarti sisanya berapa? Sejam ya. Jadi tugas ini nanti deadline-nya sejam, berarti dimulai di LMS-nya itu dari pukul 1 ya, selesai sholat Jumat, dari pukul 1, deadline-nya saya buat di pukul 2 ya. Mudah-mudahan 1 jam selesai. Jadi dibuat serapih mungkin, pakai penggaris atau pakai milimeter block silahkan ya. Jadi supaya titik potongnya itu valid, jelas, tidak nyeleneh kemana-mana gitu titik potongnya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini silakan difoto Iya, dulu. ada Ibu. Mohon maaf Ibu, ternyata mahasiswa kelas kami juga ada yang apa tuh mata kuliah pemodelan matematika. Jadi nanti mereka setelah sholat Jumat ada lanjut lagi. Mungkin Oh, boleh ada berapa ditoleransi. orang? Iya, berapa ya? Bisa rasain mungkin yang ada mata kuliah lain? Ya, Ibu, setelah sholat Jumat tapi. Oke, ada Teman-teman mungkin boleh Raisa. resen. Oh, Ada lumayan banyak 22 juga ya. mahasiswa ya. 20 orang ya. Sampai jam berapa? Jam 3:30 ya? 3 SKS ya? Iya, tiga Berarti SKS ya. deadline-nya sore aja ya? Saya mundurin gimana? Ya, jadi Kalau malam gimana? kenapa? Kalau Malam. malam. Mm-mm. Malam terawih nggak? Ntar jadi nggak terawih gara-gara ngerjain tugas dosa lagi. Bukan Ibu, setiap terawihnya jam 23.59 gimana Ibu? Ih, malam banget. Malam Sabtu ya, Bukan. libur ya. Oke deh. Sampai jam 11 aja ya. Jadi nanti boleh dikumpulkan. Tapi kalau malam berarti nggak cuman satu ini doang. Nambah dengan yang sisa tugas kemarin. Gimana? Setuju? Satu belas. Tapi ini berarti mulai nomor 3 sampai 12 ya, Ibu, yang terakhir. Yang tiga variabel berapa? Nomor berapa? Oh iya. Itu 8 sampai 12. Ya, yang itu aja, yang tiga variabel aja. Baik, Ibu. Jadi nanti yang diupload nomor 8 sampai 12 dan tugas satu nomor ini, Ini. Ibu. Ya, jadi 5 ya. Kalau 5 berarti bolehlah sampai jam 12 malam. Gimana? Setuju? Gimana teman-teman? Jam 2 Ibu kata Fauzia. Jangan ntar begadang, pusing, terus nggak jadi bangun sahur, terus kelewat, nggak sahur, nggak puasa, dosa sayanya. Jam 12 ya, jam 21 soal. Jangan dong. Oke, jam 12 ya. Nanti kerjakan semampunya ya, tapi tetap penilaian secara proporsional ya. Jadi mudah-mudahan dimudahkan dalam mengisi. Kalau memang nggak bisa sampai selesai ya, pokoknya seadanya. Yang penting itu hasil murni punya kalian. Pokoknya ini bulan puasa nggak boleh ada yang share jawaban ya. Jadi saya biar tahu mana-mana mahasiswa yang sekiranya masih bingung atau udah
sedikit paham atau sudah sangat paham sekali. Jadi biar ketahuan gitu. Nanti kalau misalkan masih bingung kan kita bisa ulas lagi di pertemuan pekan depan ya. Kita ulas, kita ulang lagi mana yang masih belum paham gitu. Baru kita masuk ke topik berikutnya. Seperti itu ya. Jadi sepakat ya dikumpulkan nanti malam pukul 12 sebisanya kalian. Yang penting itu murni hasil sendiri. Oke? Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Kumpulkannya di LMS ya. Saya buat dulu. Silakan yang mau ditanyakan. Harus rapi ya ngerjainnya ya. Pakai penggaris. Ya, Ibu. Izin bertanya lagi, Ibu. Ya. Eh, Kemarin kan kami mengerjakan juga dari nomor 3, Ibu. Berarti nanti Mm-mm. dibuat tempat pengumpulannya itu 2 ya, Ibu. Untuk yang tugas kemarin yang nomor 3 sampai 7 sama tugas yang 3 variabel itu. Mm-mm. Nomor Emang 8 belum ya sampai kelas ini 10. ya? Yang pengumpulan tugas pertama belum ya? Iya, belum, Ibu. Belum dibuat. Oh, oke oke. Ini program kelas apa sih? Dua-dua dua-dua Kelas. ya? Ya. 22A, Ibu. Dua-dua A. Oh, iya. Dua-dua B. Oke oke. Oke, Dan sudah saya buat ini dua-dua. Oke, cukup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? hmm, ya sudah, Bu. Satu lagi, Bu. Ya? Jadi nanti yang kami upload 2 file ya, Ibu. Dan di 2 tempat Iya, yang betul. berbeda. Mm-mm. Ya, Nah, ini udah saya baik. buatkan ya. Jadi nanti dipisah ya antara yang dua variabel dengan yang tiga variabel. Ya, ini sudah saya buat. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Ibu.